Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sekarang bagian pelajaran akhlak. Masih membahas pasal ke-8, menjaga perut dari barang haram. Ya. Dosa yang ditimbulkan oleh perut ada berapa? Ada 10. Dosa-dosa yang ditimbulkan oleh perut itu ada 10. Yang ke-1, wareg teuing sanajan ku anu halal, terlalu kenyang. Ya, terlalu kenyang walaupun oleh makanan yang halal itu mengakibatkan dosa sampai nggak bisa bergerak. Ya, karena apa? Karena perut itu harus terbagi 3/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk napas. Kalau buat makanan semua nggak bisa gerak, ya nggak ada napasnya, nantinya ungap. Makanya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk napas. Kalau air semua nantinya koplak perutnya, kalau napas semua nantinya lapar perutnya, ya. Makanya harus dibagi-bagi, ada buat makanan, ada buat air, ada buat napas. Nah, yang kedua, yang dosa yang ditimbulkan oleh perut yaitu memakan harta anak yatim. Bari tidak ada hak sama sekali. Ya, makanya awas. Ini dosa, termasuk dosa besar, memakan harta anak yatim. Misalkan Bapak Asep Saipudin jadi apa? Jadi panitia, ya. Bapak Asep, aku nitip nih amplop 10 amplop buat anak yatim. Anak yatimnya cuma ada 8, dua amplopnya buat Bapak Asep sendiri. Nah, itu tuh apa? Nggak boleh. Khusus untuk anak yatim, karena itu titipan. Karena apa? Titipan. Yang kedua, yang ketiga, dosa yang mengakibatkan yang ditimbulkan oleh perut yaitu yang ketiganya meminum arak atau yang membuat mabok. Ya, itu haram, nggak boleh. Ya Bapak Putra, nggak boleh meminum atau memakan makanan yang haram seperti arak, kecubung, ya. Itu haram. Haramnya kenapa? Haramnya memabokkan. Ya. Nih, dengerin. Kalau manusia nggak pernah sama sekali meminum minuman yang haram, nanti di surga ada arak surga. Itu halal karena tidak memabokkan. Kalau arak dunia itu mabok. Kan mantak haramnya tuh bikin membuat orang itu mabok. Kalau tidak membuat mabok itu nggak apa-apa, tapi nggak bakal ada kecuali di surga. Ya, misalkan Sabrian pengen mabok, nggak ada uang, jarinya apa? Kecubung. Waduh, ya. Kecubung kurang, pakai air kencing kuda. Ya, itu apa? Nggak boleh bikin mabok. Ya, kalau buat obat nggak apa-apa kalau sedikit. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, memakan barang riba. Nah, awas nih, memakan barang riba. Tahu riba? Nih, misalkan siapa? Lutfi minjem uang ke Putra. Ya, Lutfi minjem uang. Bapak Putra, aku minjem uang dong 5 juta aja. Aku butuh banget.
Ya, butuh banget buat anakku yang sekolah mau kelulusan. Contohnya, minjem uang 5 juta. Oh, kamu butuh banget ya? Iya dong, tolongin aku dong, kata Lutfi itu. Ya udah nggak apa-apa, aku kasih 5 juta, cuman bayarnya harus 7 juta. Kok 7 juta sih? Iya kan berbunga. Nah, yang 2 jutanya itu haram. Ya, haram, nggak boleh. Itu biasanya Bang Emok atau bang apa yang suka minjemin itu, ya. Bang tiduran apa Bang Emok? Ya, itu haram, nggak boleh. Minjem 500 bayarnya 700, minjem 5 juta bayarnya 7 juta, berbunga 20%. Ya, itu bunganya yang haram. Kecuali gini, dengerin biar kamu paham. Ya, Bapak Lutfi tadi minjem berapa? 5 juta karena butuh banget untuk anaknya. Ya. Terus ya udah nggak apa-apa, aku bayarnya 7 juta. Tapi yang ngomongnya Lutfi bukan Putra. Ya, kalau Lutfi yang bilang ya nggak apa-apa aku bayar 7 juta, dengan secara tidak langsung Putranya tidak menawarkan harus bayar 7 juta, Lutfi yang menawarkan karena saking apanya? Saking butuhnya. Ya, nah itu mah nggak apa-apa. Yang meminjam apanya? Yang meminjam yang menawarkan karena saking butuhnya nggak apa-apa. Ya, itu menolong. Ya Put, tapi kalau Putra yang bilang nggak apa-apa aku kasih minjem 5 juta asal 7 juta bayarnya, kata yang meminjamkannya, ya, karena yang ngasih minjemnya itu haram, namanya riba. Disaksiin sama Bapak Parel, sama Bapak Sugi, Bapak Sabrian, ya. Nah, Bapak Parel yang nyaksiinnya dapat dosa, Bapak Sugian yang nulisnya dapat dosa, ya. Bapak Sabrina yang jadi saksinya dapat dosa. Dosa semua, riba ya. Makanya awas, hati-hati sama riba. Yang nulisnya, yang nyatetnya, yang nyaksiinnya, yang jadi saksi, yang jadi tanggung jawab, itu kebagian semua dosanya. Dosa riba, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, memakan barang dapat menggasap atau maling. Nah, ini nih, ya. Barang gasaban atau maling sama aja sih, nggak terlalu jauh. Kalau gasab misalkan Asep minjem apa? Minjem sendal. Sendalnya tuh ada di mana? Di masjid, tapi nggak bilang-bilang. Ini sendal siapa? Apalagi sendal sejaran. Kata sahabat tuh Asep tuh, aku pinjam dulu tanpa bilang. Tapi naronya enggak di situ lagi, naronya di kelas, di depan kelas. Ya, itu namanya gasab, ngegasab. Ya, walaupun dibalikin lagi, naronya enggak di situ lagi. Kalau dibawa pulang, maling namanya. Ya, maling. Secara tidak langsung hampir sama, gasab sama maling. Makanya awas, hati-hati. Jangankan begitu, Asep lagi duduk, ya, pegel duduk aja, nongkrong aja, ada motor orang didudukin, itu tuh ngegasab. Ya, gasab apanya? Kemanfaatan motornya bisa didudukin biar kamu nggak pegel. Itu tuh apa? Ngegasab. Ya, makanya awas, hati-hati. Kata terus datang yang punyanya, itu motor aku. Oh, ini motor kamu? Iya. Tuh kan, orang yang punyanya juga segan. Ada apanya? Ada orang yang didudukin motornya. Ya, makanya harus hati-hati sama barang gasab. Kalau nggak punya, minjem. Kalau minjemnya harus bilang, ya, harus bilang. Kalau minjem nggak bilang, namanya gasab, karena memakai kemanfaatannya itu barang. Paham tuh? Insya Allah, alhamdulillah.